Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Walid Rosyidi Muhammad Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam mencari literatur yang diinginkan. Nah, seperti mungkin kita pengalaman ya ketika kita ingin mencari literatur di internet itu gimana? Cari artikel, cari buku, jurnal dan yang lain sebagainya. Nah, itu caranya gimana? Oke, sebelum kita mencari literatur atau menjelaskan tentang teknik dalam mencari literatur, saya akan membahas sedikit tentang apa sih. Nah, literatur kan bisa berupa tiga ini, bisa jurnal, bisa e-book, bisa buku. Nah, kalau yang buku kan fisik, kalau yang e-book kan electronic book. Yang dua-duanya bisa ketiganya kita bisa akses semua di internet. Kalau yang buku ya kita bisa beli secara online. Nah, begitu juga jurnal maupun e-book. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa sih jurnal itu. Nah, kita selayang pandang terlebih dahulu, kan banyak nih zaman sekarang. Oh iya, jurnalnya terindeks Scopus. Nah, sebenarnya apa sih Scopus itu? Nah, kadang mungkin kita bertanya-tanya, Scopus itu apa? Ada yang juga Web of Science itu apa? Science Direct itu apa? Nah, kadang dari mahasiswa juga atau banyak masyarakat yang masih belum paham ataupun tercampur-campur tentang definisi jurnal itu apa. Nah, di sini ada Thomson Reuters atau Web of Science, ada Springer Link. Nah, contohnya. Nah, sebenarnya apa sih jurnal itu? Jurnal sama halnya dengan artikel atau tidak? Atau kalau dari deskripsi yang di sini yang dijelaskan, jurnal adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal ataupun buku berupa kumpulan artikel yang ditulis dengan pedoman tata cara ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Bisa berupa artikel penelitian dan juga non penelitian. Nah, kalau artikel ini kan dari apa ya karya tulisnya. Kalau jurnal itu adalah kumpulan dari artikel. Nah, itu dinamakan jurnal. Kumpulan artikel yang eh, terbit. Nah, ada terbitan berkala seperti itu. Atau jurnal ada sejumlah artikel yang diterbitkan secara berkala pada interval tertentu. Nah, macam-macam, ada yang setahun 2 kali, ada yang sebulan sekali, bahkan atau setahun 6 kali, ada yang setahun 2 kali. Nah, itu tergantung, tapi berkala, ada intervalnya. Tetap kalau misalkan setahun sekali ya sudah setahun sekali, kalau setahun 2 kali ya setahun 2 kali. Jurnal biasanya diterbitkan setiap bulan atau seperempat tahun sekali. Ini yang secara umum. Atau di beberapa kasus jurnal diterbitkan secara tahunan. Ada juga yang seperti itu. Tergantung dari publishernya atau penerbitnya. Nah, yang perlu kita pahami juga, bedakan antara publisher atau penerbit dengan database. Kadang kita terbalik-balik di sini. Untuk publisher itu Elsevier gitu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan bahwa sudah terbit di Elsevier, nah database-nya yang mana? Scopus atau ScienceDirect. Jadi database ini ya kalau di kita penyimpanan online-nya gitu, publisher-nya adalah Elsevier, tapi penyimpanan online-nya itu adalah Scopus. Nah, seperti itu. Itu juga publisher-nya Thomson Reuters. Nah, database-nya apa? Online-nya itu apa? Nah, Web of Science. Kalau contoh di Indonesia, Thomson Reuters ini dulu adalah Information Science of Institute ya, atau disingkat ISI. Nah, ini yang higher lah, yang top di dunia. Kalau di kita mungkin untuk memudahkan pemahaman, jadi Universitas Jember atau UPT penerbitan UNED itu adalah publisher atau penerbit. Nah, database-nya apa? Nursline Journal atau jurnal Nursline yang kita miliki gitu. Kan di bawah UPT penerbitan UNED itu. Terus kalau Springer ya Springer Link.
Jadi di sini kita bisa mengetahui perbedaan antara publisher dan database. Jadi jangan sampai salah lagi. Nah, Elsevier itu adalah publisher, bukan database. Database-nya adalah Scopus atau ScienceDirect dan lain sebagainya. Itu. Database ya sebenarnya banyak, bermacam-macam, dan publisher juga banyak. Nah, mudahnya seperti ini. Scopus adalah pusat data. Data lainnya merupakan search engine atau mesin pencari artikel ilmiah dan jurnal. Jadi database untuk pencariannya itu adalah Scopus, seperti hanya Google, khususnya Google Scholar, atau yang spesifik pada kumpulan artikel yang ada di Google. Gitu. Karena perusahaan atau publishernya adalah Google. Gitu. Apakah hanya itu saja database? Ada banyak. Nah, database ini ada banyak sekali. Nah, mulai dari EBSCO, DOAJ, ProQuest, Wiley, Online, PubMed, Sinahol, dan banyak lagi. Gitu. Yang tadi yang saya sebutkan adalah yang populer. Gitu. Nah, jurnal internasional itu apa sih syaratnya? Nah, saya ini sudah publish di jurnal internasional misalkan gitu. Apakah benar itu jurnal internasional? Ternyata jurnal internasional memiliki syarat atau memiliki kriteria. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, itu sudah pasti. Terus yang kedua ada memiliki international standard serial number. Nah, kenapa kok ISSN kok nggak ISBN? Bedanya apa? Kalau ISSN untuk majalah atau terbitan majalah, kalau ISBN spesifik untuk buku, karena dari pengertiannya sudah international standard book number. Nah, itu yang membedakan. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa resmi PBB. Nah, baru dikatakan jurnal internasional ketika menggunakan bahasa resmi PBB, misalkan Arab, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok atau China ya. Nah, Indonesia masih, kalau ingin dikatakan sebagai jurnal internasional, maka setidaknya harus memilih dari bahasa yang sudah diakui itu tadi. Nah, karena internasional, ruang lingkupnya adalah internasional, bisa diakses oleh seluruh dunia. Nah, di dunia bahasa resmi yang bahasa resminya ya ada 5 itu. Nah, Arab, Inggris, Prancis, Rusia, dan juga Tiongkok. Nah, Indonesia ya mudah-mudahan menyusul, karena semakin banyak digunakan bahasa Indonesia, biasanya nanti juga akan menjadi bahasa resmi dari PBB, karena kelima ini kan banyak dipakai. Terus memiliki terbitan online, jadi publisher saja nggak cukup, harus ada database, itu baru bisa dikatakan sebagai jurnal internasional. Nah, juga ada editorial board atau redaksi pakar dari 4 negara. Nah, bisa kita lihat aja, kalau misalkan editorial boardnya itu ada dari 4 negara, ya berarti bisa dikatakan jurnal tersebut adalah jurnal internasional. Terus jurnal atau artikel ilmiah terbit satu nomor terbitan penulis dan berasal dari 2 negara. Jadi nggak hanya dari satu negara, walaupun artikelnya sudah berbahasa Inggris, tapi hanya dari Indonesia saja. Nah, itu masih belum dikatakan sebagai jurnal internasional. Setidaknya ada dari negara lain, misalkan dari lingkup Asia Tenggara. Nah, itu sudah bisa diakui sebagai jurnal internasional. Nah, sekarang ternyata jurnal internasional itu tidak semuanya bereputasi. Bereputasi itu bisa dikatakan sebagai yang punya reputasi ya, atau jurnal yang baik lah, katakan seperti itu. Nah, sama halnya kriteria jurnal internasional, tapi terindeks oleh database yang tadi sudah saya sebutkan, misalkan seperti Scopus ataupun Web of Science. Mengapa bereputasi? Ya karena database ini itu untuk proses review dan yang lain sebagainya sudah bisa dikatakan sudah valid dan diakui. Nah, untuk proses-proses yang itu tadi juga valid dan diakui. Nah, alasan yang lain, nah sebentar lagi saya juga akan membahas, ternyata jurnal itu, meskipun jurnal internasional itu gak semuanya bagus. Nah, itu alasannya apa? Nah, sebentar lagi saya jelaskan. Sebelum itu kita akan masuk kualitas jurnal itu bagus atau tidak. Nah, bisa Anda cek di Simagu
JR ya. Nah, itu adalah cara untuk mengecek jurnal dan country rank dari suatu jurnal yang nanti akan kita lihat ini bagus atau tidak. Caranya yaitu dengan mengevaluasi kualitas jurnal yang dan dilakukan oleh SI Journal Citation Report atau CGR, GCR. Nah, jadi yang kita lihat ada yang dinamakan impact factor. Nah, biasanya lihat dulu jurnal impact faktornya tinggi apa enggak. Nah, apa itu impact factor? Adalah ukuran jumlah citasi selama 1 tahun dengan artikel yang dipublikasikan di tahun tersebut. Nah, publikasinya karena ada yang seperti ini, gampangannya gini, yang publikasi banyak tapi jumlah citasinya sedikit atau jumlah orang yang mengutip itu sedikit. Nah, maka kualitasnya itu rendah. Tapi ketika artikelnya banyak dengan kualitas jurnalnya banyak atau kualitas dengan jumlah citasi yang banyak, maka kualitas jurnalnya bisa dikatakan bagus. Nah, untuk menghitungnya yaitu dengan lihat impact faktornya. Tuh. Bisa dilihat misalkan citasi pada 2010. Nah, itu semakin tahun kan meningkat kan dari 199, 258, nah 2008 71, terus 2009 116. Nah, penghitungan impact faktornya adalah yaitu tadi. Itu. Jadi dibagi selama setahun. Tuh. Maka nanti ditemukan, oh ini impact faktornya berapa. Nah, Scopus juga dalam menilai jurnal membuat klasterisasi kualitas jurnal dengan istilah kuartil. Nah, kalau misalkan kita mendengar Q1, Q2, Q3, dan Q4, nah itu adalah kuartilnya. Q1 adalah top 25% teratas dari distribusi impact faktornya. Dan middle high position untuk Q2, ya impact faktornya juga yang dilihat. Dan Q3 dan juga Q4. Nah, yang paling rendah adalah Q4. Yang paling tinggi adalah Q1 untuk distribusi impact faktornya. Bisa dicek di Simago ya, link yang sudah saya sertakan di slide sebelumnya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung. Ternyata tidak semua jurnal bereputasi. Ada yang dinamakan jurnal predator, adalah jurnal atau istilah yang ditujukan pertama kali oleh Jeffrey Bell, seorang pustakawan yang bekerja di Universitas Colorado. Jadi singkatnya seperti ini. Nah, pustakawan tersebut itu mengecek jurnal-jurnal ini. Nah, jurnal ini benar enggak direview? Karena kan seperti ini, proses dari jurnal itu terbit itu enggak kita mengirimkan artikel, kemudian disetujui, kemudian diterbitkan, tidak. Nah, seperti yang tadi disampaikan kan ada 4 redaksi atau editorial, ada redaksi, ada editorial yang nanti mengecek. Jadi lulus editor, nah dicek dari segi sistematika dan yang lain sebagainya. Nah, lulus habis itu ada reviewernya, dan proses-proses itu memakan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan kualitas jurnal yang bagus atau sesuai standar internasional. Tapi ada memang penerbit-penerbit yang nakal. Nah, penerbit yang nakal ini hanya mementingkan dari segi bisnis saja. Ayo publikasikan di tempat saya, langsung bisa publish dengan membayar sekian. Nah, gitu. Itu yang disebut sebagai jurnal predator gitu. Jadi artikelnya asal-asalan bisa diterima. Nah, itu yang yang kita hindari gitu. Nah, ini Jeffrey Bell. Kalau untuk ingin tahu list dari untuk tahu kualitas jurnal, listnya itu di mana, nah ini bisa cek di Bell List. Entah karena sempat down juga websitenya, entah sekarang masih ada atau tidak. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu saya cek masih ada. Nah, sekarang kita masuk cara mencari jurnal. Jadi mencari jurnal itu ada caranya, karena kita akan mencari database
di search engine di internet, yang mana cara kerja dari search engine itu adalah menggunakan algoritma. Nah, algoritma ini supaya muncul hasil yang tertarget atau yang sesuai dengan apa yang kita cari, maka kita cukup menggunakan keyword atau kata kunci. Kalau kita ketik semua, maka database ataupun search engine itu kebingungan nanti kalau tidak menggunakan keyword. Nah, semakin spesifik nanti pencarian jurnal ataupun artikelnya akan semakin spesifik. Nah, cara menggunakan keyword jangan lupa bisa menggunakan kata and. Nah, kan misalkan artikel yang kita pilih tentang self management, ya sudah kita cek kita cari self management and diabetes mellitus, misalkan seperti itu. Jadi dua keyword ini, maka nanti yang artikel yang mengandung dua keyword ini nanti akan secara otomatis akan muncul di mesin pencarian. Begitu juga misalkan kita mencari kata kunci illness perception dan physical activity, jangan lupa dipisah dengan kata N besar. Seperti itu, self care and anxiety and coronary disease. Nah, biasanya paling banyak itu 3 keyword gitu. Semakin panjang ya semakin nggak spesifik pencariannya. Jangan langsung judulnya apa langsung dikopas. Nah, itu biasanya akan muncul akan muncul hasil pencarian, tapi hasil pencariannya nggak spesifik gitu. Jadi kita akan kesulitan atau kebingungan mencari artikel mana yang sesuai dengan studi yang kita lakukan gitu. Nah, contohnya adalah ini, pencarian menggunakan 2 kata kunci menghasilkan 20.000 hasil. 3 kata kunci menghasilkan 5 ribuan. Nah, semakin spesifik dapat 5 ribuan. Menggunakan kopas judul, nah 250 saja. Tapi kalau judulnya spesifik, nah sayangnya kan kadang kita tidak tahu judul yang akan kita cari gitu. Kalau kita sudah tahu judulnya yang lengkap, ya sudah dikopas. Yang jelas jangan mencari berdasarkan kata kunci yang ada di pikiran kita atau seenaknya, maka tidak akan spesifik. Cara mencari jurnal, jangan terpaku pada satu judul. Nah, jadi di skimming atau Anda lihat cara singkat aja. Nah, dilihat abstraknya seperti apa. Baru kalau memang sudah cocok, baru kita nanti ambil full teksnya atau full papernya. Jangan di-download dulu semua, tapi setelah itu baca satu-satu. Nah, itu waktunya nggak efektif nanti. Jadi kita juga menghemat waktu dalam proses pencarian jurnal. Nah, kalau ada pengkategorian, nah silakan klik sesuai kategori yang ada. Misalkan nursing, cardiovascular disease dengan mengklik search atau menggunakan advanced search. Jadi pencarian advanced. Nah, misalkan seperti ini, ketik berdasarkan sub-item yang diinginkan mesin pencari. Semakin keyword-keyword yang kita masukkan semakin banyak seperti ini atau pencariannya semakin spesifik, ya nanti jurnal yang akan kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana jika gagal? Karena kita sudah cari Pak. Nah, pencarian sudah pencarian advance juga, tapi ada yang berbayar. Nah, misalkan kampus hanya berlangganan Springer. Untuk sekarang kampus sudah ada beberapa ya, ada Springer dan EBSCO kalau tidak salah. Ya, banyak jalan untuk mencari jurnal. Nah, kita coba cari aja di search engine yang gratisan. Nah, biasanya ada di beberapa edisi-edisi tertentu, terutama yang cukup lama, meskipun itu desain direct dan jurnal-jurnal berbayar lainnya yang digratiskan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa dapat. Bisa juga cari di Google Scholar juga. Nah, atau juga bisa cari di ResearchGate ya. Nah, usahakan kita punya medsos atau media sosial ResearchGate yang itu untuk researcher. Nah, biasanya nanti researcher akan membagikan hasil risetnya itu di sana.
Karena semakin banyak disitasi, profil ResearchGate-nya akan naik. Nah, itu usahakan kita punya di sana, dan mereka biasanya senang kalau berbagi. Nah, bisa seperti itu. Masih belum bisa, nah ya sudah, silakan coba cari di Google, tambahkan keyword PDF di belakang. Nah, biasanya ada tuh yang muncul. Biasanya kalau sudah artikel-artikel yang banyak disitasi, ada aja yang muncul. Ya mudah-mudahan bisa. Nah, jika masih belum dapat, saya sarankan bergabunglah di grup-grup research internasional, atau biasanya kan juga ada teman itu yang biasanya kuliah di luar negeri dan minta tolong pada mereka untuk mencarikan, dan setelah itu mengemailkan pada kita. Nah, ini yang sangat efektif menurut saya. Contoh ketika saya kesulitan jurnal, maka saya akan kontak teman yang ada di luar negeri untuk membantu saya mencarikan. Tuh. Ya, selanjutnya ada electronic book atau e-book. Buku elektronik atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas, dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Nah, kalau harganya mahal dan harus berlangganan, nah kita coba cari di mana ya. Ada banyak sebenarnya untuk e-book, yang mana website-website penyedia e-book gratis. Ya, silakan dicari, mudah-mudahan ada. Nah, karena memang yang gratisan tidak selengkap dari yang berbayar gitu. Biasanya hanya berupa sampel. Terus buku adalah kumpulan kata atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu. Nah, ini yang mungkin sudah umum ya, yang kita ketahui. Bagaimana cara mencarinya? Ya sebenarnya kita selama ini mungkin tidak pernah mengefektifkan tempat-tempat untuk mencari buku. Nah, salah satu contoh misalkan di sini ada perpustakaan nasional, ada perpustakaan daerah, perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan jurusan, atau beli sendiri secara offline ataupun online. Pertanyaannya, apakah kita sudah pernah mengunjungi perpustakaan yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, biasanya jarang. Kalaupun ada, mungkin hanya di perpus fakultas ataupun di jurusan saja. Jadi nggak pernah ke perpustakaan daerah, apalagi ke perpustakaan nasional. Nah, sekarang hampir beberapa perpustakaan itu memang menyediakan peminjaman online gitu ya. Mungkin bisa dioptimalkan ya, kemudahan-kemudahan yang sudah ada. Nah, jika masih belum dapat artikel yang kita cari atau yang kita inginkan, ya mungkin bisa jadi kita banyak dosa ya. Ya, saran saya cukup berdoa aja supaya dapat jurnal yang diinginkan dengan terus berusaha. Jadi itu saja bagaimana cara mencari literatur yang diinginkan untuk mata kuliah kali ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.